Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-review pupuk yang biasa saya pakai, yakni NPK 16. Ini merek Merauke ya kalau nggak salah. Merauke tetap jaya. Ini ada dua NPK 16 dengan NPK 15 9 20. Arti dari 16 ialah dia mengandung nitrogen 16%, fosfat 16% dan kalium 16%. Sedangkan arti dari 15 9 20 adalah 15% nitrogen, fosfatnya 9%, kaliumnya 20%. Kalau yang pupuk yang biru ini berupa butirannya, butiran biru. Ini aku beli kiloan nih, butiran gerindil biru ini. Ini aku beli kiloan, terus aku tuang ke toples ini. Aku beli kemarin seharga 12.500. Kalau yang ini kalau yang 15 9 20 harganya 13.500, mahal 1.000 ya. Ternyata setelah saya lihat-lihat kandungan pada pupuk NPK 16 cukup lengkap ya. Dia terdiri dari 16% nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalium K2O. Terus ada juga magnesiumnya 0,5% dan 6% kalsium. Berarti ini udah ada kalsiumnya ternyata. Aku baru melek kemarin, nggak terlalu detail baca komposisinya. Ternyata dia udah mengandung kalsium. Jadi walaupun cuma 6%, tapi dia udah ada kalsiumnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu ragu-ragu gitu, kamu pengen mencukupi lebih kebutuhan kalsium supaya lebih, ya kamu bisa nambahkan pupuk kalsium lagi. Misalnya kalsium murni atau yang sudah ada campuran nitrogennya. Atau bisa pakai dolomit kalau nggak salah kalsiumnya cuma 23% atau 85%. Kalau kalsium super sekitar 85%. Ternyata ini lengkap loh. Sudah ada nitrogen, ada fosfatnya, ada kaliumnya, ada. Kita tahu bahwa fungsi fosfor bagi tanaman tuh untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya benih, untuk pembentukan protein juga, membantu asimilasi pernapasan tanaman, serta mempercepat pengbungaan dan permasalahan biji dan buah. Jadi sebenarnya ini tuh udah ada fosfornya. Jadi kalau misalnya bagus untuk tanaman buah tuh cocok banget NPK ini. Karena dia mengandung fosfor mengandung fosfor untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Cocok banget nih. Kayaknya untuk pupuk-pupuk yang aku pakai, aku akan pakai ini NPK 16. Aku akan beralih NPK 16. Terus kalau udah pada fase udah di fase pertumbuhan, ini kan untuk fase vegetatif atau pertumbuhan ya. Fase vegetatif pertumbuhan. Namun jika dia udah cukup remaja, istilahnya itu tanaman udah remaja, aku akan nerusin ke NPK bunga buah. Dia kandungannya 15 9 20 ya, yaitu nitrogennya 15% dengan P-nya fosfatnya 9%, lebih turun ya. Dan kaliumnya atau K2O-nya lebih tinggi. Jadi nitrogen dan kalium yang tinggi namun rendah fosfor ya, karena untuk memunculkan bunga buah. Ini kelanjutan dari, kalau nggak salah kelanjutan dari NPK biru, memang harus melanjutkannya ke yang ini nih. Dia berbentuk hijau, berbentuk gerindil gini, warnanya hijau, cuman di sini kayak abu-abu ya, padahal aslinya hijau. Tuh.
Ini harga ecerannya aku beli kiloan ya, bukan karungan. Nggak ada tempat kalau karungannya 13,5 kalau yang hijau. Kalau yang biru murah, cuma 12,5. Aku rasa cukup ya dua pupuk ini, NPK 16 dengan NPK 15 9 20. Apabila dirasa kurang, bisa memakai kalau cukup dana bisa pakai kalsium super ya, tambahan kalsium lebih mantap lagi tuh. Atau tambahan boron. Ini kalau nggak salah juga ada sedikit kandungan boronnya ya. Aku lupa antara 16 atau 15 9 20 yang ada boronnya. Sumpah lupa banget. Kemarin tuh sempat baca, cuman lupa. Kalau nggak antara kedua ini, pokoknya ya kalaupun lupa kan pasti masuk juga. Misalnya kalau aku rasa sih dua ini cukup. Kalau misalnya mau tambah lebih ya tambah pupuk kalsium. Atau misalnya kalau mau irit lagi, dolomit juga kalsiumnya tinggi loh. Dolomit 23% kalsium. Dolomit itu kalsium versi iritnya. Dolomit kan murah ya. So sekilo cuma 3.000 2.000 sampai 4.000 1 kilonya. Makanya untuk dolomit aku beli karungan karena murah sekali harganya. Jadi aku rasa kalau pupuk cukup ini deh, NPK Green Deal biru 16 15, terus NPK Green Deal Lanin yang hijau 15 9 20. Apabila mau dirasa mau menambahkan kalsium bisa pakai kalsium super. Kalau mau yang versi iritnya pakai dolomit. Kalau misalnya menganggap fosfornya kurang, bisa tambah TSP lagi. TSP juga seharga 9.000. Tapi kalau misalnya mau merasa cukup ya udah dua pupuk ini sama tambahan dolomit juga bisa. Tapi kalau aku pribadi ditambah TSP supaya konon TSP bisa memperbaiki kualitas tanah jadi lebih gembur. Tapi jangan coba-coba kebanyakan dolomit ya, jadi permukaan tanah takutnya mengeras gitu. Dolomit itu jangan banyak-banyak supaya nggak terlalu mengeras. Ini aku baru ngeh ternyata dalam satu pupuk ini dia bisa memenuhi kebutuhan nitrogen, fosfor dan kalium. Ini udah ada ininya juga, sudah ada magnesiumnya 6% dan kalsiumnya juga 6%. Magnesiumnya 0,5% dan kalsiumnya 6%, sedikit tapi sudah terkandung magnesium. Di antara dua ini aku pernah baca ada yang mengandung boron bagusnya, tapi yang mana yang lupa. Pokoknya menurutku pupuk ini aja deh cukup. NPK 16 15 9 20. Kalau ingin menambahkan unsur kandungan kalsiumnya bisa pakai kalsium super. Kalau mau irit bisa pakai dolomit ya. Dolomit itu versi murahnya. Tapi jangan lupa kalau misalnya dirasa kurang fosfornya ya boleh menambah TSP juga. Jadi ini menambah unsur haranya supaya berlebih di kandungan tanahnya untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Tuh. Kalau aku sih caranya itu dosis rendah ya. Dosis rendah tuh berarti dirasa cukup menurut saya. NPK biru, NPK bunga buah, sama dolomit. Dirasa cukup kalau untuk dosis rendah karena bukan skala industri atau skala bisnis yang hasilnya buat dijual. Aku nanam tanaman tuh cuman buat konsumsi sendiri jadi tidak pakai dosis tinggi. Jadi kenapa kalau tiap pupuk tuh bisa seminggu sekali karena dosisnya juga diturunkan gitu.
istilahnya nanam-nanam santai gitu. Memang dipupuk cuman dosis rendah gitu. Nah, kalau aku pribadi akan beralih ke ini aja, NPK Gerindilan Biru. Nih 16 baunya udah kimia. Gerindilan Biru 16 dengan NPK Gerindilan Hijau 15.920. Ini di harga sekilo 12,5, kalau ini 13,5. Dan aku akan kayaknya menambah dolomit, itu jadi wajib menurutku. Karena dia kalsiumnya cuma dikasih 6% dari dua pupuk ini. Tapi kalau misalnya mau dosis rendah banget, bisa cukup untuk dua ini aja juga udah cukup sih sebenarnya. Irit kan. Lagian kalau NPK walaupun kiloan gini ya, dia tuh dosisnya cuman 1 sendok teh per 2 liter air. Dan itu bisa 1 sampai 2 minggu sekali pakainya. Jadi untuk satu sendok teh dilarutkannya ke 2 liter air, terus disiram ke satu pot atau satu tanaman itu sendiri. Irit banget ya. Jadi kalau misalnya mau dosis rendah sekali, 2 pupuk ini aja udah cukup. Kayaknya sih aku mau beralih ke 2 pupuk ini. Kebetulan emang, kecuali kalau misalnya masih ada sisa stok lama ya. Sisa stok lama kayak Gandasil gitu. Itu kan hitungannya ngabisin. Tapi kalau aku pribadi, ini kandungannya udah cukup bagus, nitrogen, fosfor, kalium, dia ada magnesiumnya dan kalsiumnya ada walaupun persentasenya sedikit. Terus nanti dilanjut ke ini, bunga buah untuk pembungaan dan pembuahan. Kalau aku pakai dolomit ya. Kenapa pakai dolomit? Karena itu udah kalsium versi murah 1, versi murah kedua, persentasenya lumayan tinggi, 23% ketiga, karena mengurangi tumbuhnya jamur. Jadi dolomit itu barang wajib buat saya. Tanah dikasih dolomit, disertakan dolomit tuh merupakan hal wajib, karena kalau enggak di atas permukaannya tanah suka tumbuh jamur, lumut kayak gitu. Jadi takarannya tuh untuk fase vegetatif bisa ini 1 sendok teh dilarutkan ke 2 liter air tambah 1 sendok teh dolomit. 1 sendok teh NPK 16 dengan 1 sendok teh dolomit dilarutkan 2 liter terus dikocorkan gitu. Ini versi iritnya.